Selain menjaga kebersihan kandang, ternyata garam juga mempunyai manfaat yang sangat signifikan, baik itu untuk ayam maupun peralatan kandang kita ya. Bagaimana sih cara kerja garam ini terhadap perkembangan ataupun pertumbuhan ayam? Di sini akan kita bahas ya, guys. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Klub Karokom, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya itu ingin sharing ataupun berbagi trik ataupun tips bagaimana sih cara mengejar bobot ayam supaya pertumbuhannya itu bisa lebih cepat dan lebih maksimal sehingga target bobot itu bisa tercapai ya. Cara yang akan saya paparkan ini mungkin berbeda daripada konten saya yang sebelumnya. Di sini akan kita bahas bagaimana sih cara praktis supaya dapat mengejar bobot ayam dan pastinya bobot ayam itu akan meningkat. Namun tentunya yang akan kita bahas ini tentang pertumbuhan ayam dari mulai usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan panen ya. Karena memang kalau 1 bulan pertama dari usia 0 sampai dengan 30 hari itu wajib pakan full pabrikan ataupun pakan starter yang kita kenal dengan protein berkisar antara 21 sampai dengan 23%. Jadi itu rem pakem ya, nggak bisa ditolerir ibaratnya, karena memang di sini fase emasnya dan kita wajib memberi pakan kalau bisa ya pakan yang bagus itu di awal bulan pertama. Jadi yang setelah 1 bulan ini baru kita kalau mau oplos atau kita mau mix pakan itu baru diperbolehkan supaya pertumbuhan ayam, organ maupun tulangan ayam itu bisa lebih sempurna karena di usia ini itu ya perkembangan ayam tersebut. Karena memang sebagian dari peternak ayam pastinya pernah mengalami ya masalah ayam yang lambat tumbuh. Jadi di sini saya mau membagikan ataupun sharing beberapa trik yang mungkin dapat membantu para peternak untuk mengejar bobot ayam. Ini juga saya baru dapat ilmu baru ya, bagaimana sih kita akan menggunakan garam dapur itu sebagai penambah nafsu makan. Selain vitamin yang kita berikan, kita juga bisa menambahkan garam dapur dalam diet ataupun ransum pakan ayam pedaging kita yang setelah umur 1 bulan ke atas. Ini merupakan salah satu trik sederhana yang bisa kita coba dengan menambahkan garam dapur ke pakan ayam ataupun campuran minumannya ya. Biasanya ini kita gunakan ke ransum sekitar 5% dari ransum. Misalnya kita buat air 2 liter itu cukup 1 gram ya, 1 gram kita beri garamnya di dalam campuran air yang 2 liter itu tadi. Jadi bisa kita campur di makanannya dengan mengaduknya dengan pakan ataupun kita berikan ke minumannya dicampur dengan air ya. Jadi selain memiliki manfaat utama sebagai menambah nafsu makan ayam, ternyata garam ini juga memiliki manfaat sebagai antimikroba ya, sehingga dapat membantu menghilangkan bakteri dan kuman yang ada dalam pakan ayam. Itu tadi yang pertama ya. Yang kedua yang perlu kita lakukan untuk mengejar bobot ayam supaya panen cepat, yaitu pilihlah pakan yang berkualitas. Selain garam, penting juga memberikan pakan yang berkualitas tinggi kepada ayam. Pada ayam yang di bawah 1 bulan itu saya sudah paparkan tadi, itu wajib ya full pellet. Setelah usia 1 bulan hingga 3 bulan kita itu bisa mencampurkan pakan pabrikan dengan bahan alternatif seperti jagung giling, dedak dan bekatul dalam takaran tidak lebih dari 10% dari ransum yang kita berikan ya.
Ataupun kalau mau mix pakan ataupun oplos pakan itu harus dihitung sehingga jelas itu proteinnya tetap di angka 19% up ya. Jadi memang sekalipun kita menambahkan bahan-bahan yang lebih murah dari pakan pabrikan, tetap kita harus tahu hitungannya supaya pakan ayam tadi tetap berkualitas. Lalu yang ketiga itu menjaga kebersihan. Kebersihan kandang ini merupakan salah satu faktor yang paling utama untuk menunjang tumbuh kembang ayam selain pakan tadi yang saya sebutkan. Karena kalau kandangnya kotor, ayam sudah sakit, pasti nafsu makan akan menurun. Kalau sudah sakit pasti tidak akan dapat mengejar bobot. Jadi usahakan kandang ayam itu selalu disemprot dengan disinfektan, alasnya itu sering diganti. Kalaupun misalkan Anda pakai sekam, sering-sering ditambah sekamnya supaya amoniak itu tidak tinggi. Dan lagi-lagi garam yang tadi ya, garam dapur yang kita gunakan untuk pakan, selain untuk pakan ternyata bisa juga dijadikan untuk bahan untuk mencuci peralatan kandang ya. Jadi bisa dijadikan air garam ya. Jadi garam tadi dicampur dengan air, itu peralatan minum ataupun makan itu bisa kita rendam dengan air garam tadi sehingga kotoran yang menumpuk ataupun bakteri itu bisa dibersihkan dari mineral yang ada pada garam ya. Lalu langkah selanjutnya untuk mengejar bobot, tentunya pilihlah genetik yang bagus, genetik ayam yang unggul. Karena penting untuk memilih genetik ini ya. Kalau kita tetap mau memilih yang genetik lambat, tentunya sebagus apapun kita beri pakan, kalau memang genetiknya tidak bagus tentu tidak akan berguna ya. Tapi seburuk apapun pakan, kalaupun genetiknya sudah bagus pasti akan membantu untuk pertumbuhan karena memang sudah genetiknya bagus. Dipastikan Anda membeli DOC ataupun ayam yang memiliki keturunan atau genetik ayam itu yang unggul. Lalu langkah yang terakhir untuk mengejar bobot ayam yang praktis yaitu kita harus konsistensi dalam merawat. Karena perawatan yang konsisten ini sangat penting ya. Anda itu wajib memberikan perhatian dan perawatan yang baik kepada ayam kita setiap hari. Tidak ada itu namanya istilah kalau kita beternak seperti anggapan zaman dahulu kalau beternak ayam itu untung-untungan. Tidak, beternak ayam ini ilmu pasti, 1 tambah 1 2. Kalau Anda tidak menjalankan SOP-nya, tentu saja ayam itu akan kena wabah dan gampang sakit. Tentunya usaha ayam juga tidak akan berhasil karena ini bukan masalah untung, ini masalah konsistensi kita dalam merawat ayam. Dan dengan menerapkan SOP ataupun standarisasi bagaimana perawatan ayam yang baik, insya Allah mengejar bobot beternak ayam itu akan menjadi lebih mudah. Jadi saya rasa sharing saya tentang bagaimana cara yang praktis untuk mengejar bobot ayam pada kesempatan kali ini sekian dulu ya. Nanti kita sambung ke kesempatan berikutnya. Jangan lupa dukungannya untuk Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.